mau buat event namanya Besteng Urban Culture 2026. Kita bicara urban karena hampir 80% warga di Besteng ini bukan lagi warga lokal. Berarti anggaran itu bukan memakai anggaran APBD. 229 juta. Saya memaknai tugas sebagai lurah ini lebih ke pengabdian. Banyak ini sebelum mencalonkan kata-katanya menjanjikan wah. Iya. Pada saat menjabat habis dicerita. Iya. Kami ada program namanya Sapa Warga. Kalau hanya sekedar ngomong doang, Iya. cerita, oh saya ini begini, saya ini begitu. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Kami di wilayah ini pengabdian tanpa batas, Pak. Sesuai dengan contoh, Pak Wali Kota kan di saat ada insiden atau di saat ada permasalahan dia langsung turun. Halo sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Di mana tempat ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai tokoh, pemimpin dan penggerak perubahan untuk berbagi gagasan demi kemajuan masyarakat. Pada episode kali ini kita akan membahas isu yang menjadi perhatian nasional bahkan dunia, yaitu stunting. Nah, stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan anak yang lebih pendek dari usianya. Lebih dari itu, stunting berpengaruh terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Dan hari ini, kita akan melihat bagaimana upaya itu dilakukan langsung dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu Kelurahan Besusu Tengah. Yang telah hadir dengan saya seorang pemimpin muda yang dikenal aktif turun ke lapangan, inovatif, visioner, serta memiliki semangat kolaborasi yang kuat dalam membangun wilayahnya. Mari kita sambut Bapak Hardy Ekayanto Tesar, S.SOS.M.AP. Langsung saja kita hello ke beliaunya. Halo Pak Lurah, apa kabar? Kabar baik, Pak. Asik. Luar biasa Pak Lurah. Siap. Jadi hari ini kita akan memulai diskusi podcast perihal tentang kurang lebihnya program-program yang Pak Lurah sudah jalani. Oke? Siap. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini Pak Lurah, apakah ada sedikit tambahan untuk pembuka dari Pak Lurah? Silakan. Saya coba memperkenalkan diri. Oke. Nama saya kembali saya sampaikan. Oke. Hardy Ekayanto Tesar, SOS.M.AP. Hari ini sudah lebih dari 2 tahun ini menjadi Lurah Besusu Tengah, diamanatkan dari SK Wali Kota. Alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Anak berapa nih Lurah? Anak 3. Anak 3. Dan alamat rumah, mungkin apabila warga aku menonton bisa mengakses bahwa saya tinggal di Jalan Asam 1. Mungkin siap. itu saya dulu. Siap, terima kasih banyak Pak Lurah. Ya. Untuk tambahan sedikit perkenalan biodatanya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topik Pak Lurah. Iya. Ya. Pak Lurah, sebelum membahas stunting, boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana Bapak memaknai amanah sebagai Lurah Besusu Tengah. Silakan Pak Lurah. Oke, terima kasih. Kalau saya memaknai tugas sebagai lurah di wilayah yang diamanatkan oleh atau diperintahkan oleh Pak Wali Kota, tugas sebagai lurah di wilayah ini lebih ke pengabdian, baik itu ruang dan waktu. Karena tugas-tugas kami ini di kelurahan ini tidak mengenal waktu, Pak, 24 jam. Oke. Kemudian juga untuk ruang juga tidak sebatas di kantor tok, bisa melayani di rumah, bisa melayani mungkin di rumah warga dan lain-lain. Makanya saya sampaikan tadi bahwa saya memaknai tugas sebagai lurah ini lebih ke pengabdian tanpa batas. Pengabdian. Iya, pengabdian tanpa batas. Itu kalau dari segi memaknai sebagai sosok pemimpin ya Pak Lurah ya. Nah, kalau kita masuk ke ini Pak Lurah. Yang mengenal Bapak sosok pemimpin yang revolusioner dan visioner ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih,
menurut Bapak sendiri, seperti apa gaya kepemimpinan yang ingin dibangun di Kelurahan Besu Tengah untuk warga-warganya? Terkait dengan gaya kepemimpinan yang saya inginkan ini, yang kami sudah lakukan ini adalah yang komunikatif, Komunikatif. kolaboratif, dan juga lebih turun ke lapangan. Sesuai dengan contoh, Pak Wali Kota kan di saat ada insiden atau di saat ada permasalahan dia langsung turun. Jadi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, kami mengikuti gaya beliau yang turun langsung ke lapangan. Oh, luar biasa. Karena memang sekarang itu kalau kita mau lihat action itu yang di lapangan, yang lebih monoton menjadi intervensi bagi masyarakat setempat ya. Karena sekarang kalau kita mau lihat memang di zaman sekarang itu masyarakat butuh yang namanya memang jejak digital. Ya kan? Karena kalau hanya sekedar ngomong doang, cerita, oh saya ini begini, saya ini begitu. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Masyarakat itu lebih melihat, oh ya fakta sesuai apa yang dia sampaikan di lapangan. Itu yang dibutuhkan. Mantap Lurah. Oke, apa filosofi pelayanan publik yang selalu Bapak pegang ketika melayani masyarakat? Lebih responsif. Responsif. Kemudian melayani dengan kesantunan. Santunan, oke. Kemudian yang sekarang yang kami lakukan ini menjemput bola. Setuju. Menjemput bola. Dan makna filosofis bagi kami ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami di wilayah ini pengabdian tanpa batas, Pak. Pengabdian tanpa batas. Luar itu filosofisnya. Setuju sekali. Oke, mantap. Karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat, Pak Lurah. Karena memang mau dari tingkatan kepala desa, RT, RW, Lurah, camat ya. Lurah ini di SK-kan oleh wali kota. Oke, siap Pak ya. Dan ditunjuk oleh wali kota. Tapi kalau kepala desa itu lebih ke dipilih. Dipilih. Ya, Anda maksudnya terkait struktur strata sama. Oke, siap. Secara struktur sama. Oke. Dan segitu Pak Lurah ya. Kalau membangun ini Pak Lurah. Sebuah kelurahan. Nah, menurut Pak Lurah, apa yang paling penting yang dibangun ini dari segi satu, infrastruktur, pelayanan, kesehatan, pendidikan, atau semuanya berjalan beriringan Pak Lurah? Kalau terkait dengan pembangunan, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu harusnya beriringan mereka. Beriringan ya? Beriringan. Harus bersama kita jalankan, kita laksanakan. Karena satu dan lain ini pasti berkaitan. Setuju. Berkaitan. Kemudian juga apabila ada yang diutamakan, misalnya kita utama ke pembangunan, bagaimana sektor-sektor yang lain kan, seperti itu. Jadi kalau saya harus beriringan mereka. Dengan beriringan ini, segala sesuatu itu kan semuanya prioritas kayaknya. Skalanya prioritas semua. Baik itu pembangunan, kemudian dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, itu cukup menjelaskan Pak Lurah. Ya, artinya semoga dari beberapa penjelasan dari Pak Lurah, nah bisa memberikan motivasi, inspirasi bagi masyarakat. Ya, dan terkhususnya warga setempatnya Pak Lurah. Siap. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga setiap persoalan bisa cepat diketahui oleh warganya Bapak? Yang pertama, satu, kami menggunakan media sosial sebagai media publish ke warga bahwa ini lurahnya. Seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, kami ada program namanya Sapa Warga. Sapa Warga. Program Sapa Warga itu program yang dilaksanakan itu di hari Minggu. Hari Minggu sore. Jadi kami di setiap masjid yang ada di Kelurahan Besu Tengah ini kami melaksanakan sholat berjamaah bersama Satgas Pancasila. Setelah itu kami bersilaturahmi ke masing-masing RT dan melakukan penagihan ke pelaku-pelaku usaha. Penagihan terkait dengan retribusi sampah dan PBB. Kenapa di malam? Karena sore dan malam itu di hari libur itu karena biasanya ada pelaku-pelaku usaha yang baru buka di jam sore gitu. Di saat selesainya aktivitas kantor. Kemudian kenapa saya melakukan Sapa Warga? Supaya bisa membangun kedekatan. Karena di saat hari libur biasa, karena di kompleks kami ini, tepatnya di Besu Tengah ini kan, di Bumi Nyur itu banyak rumah dinas, banyak area perkantoran, banyak pelaku-pelaku usaha.
Jadi mungkin di hari libur itu kan orang ada di rumah, dan pelaku usaha pasti banyak warga yang stay, nongkrong dan lain-lain. Di situ kami bisa bercengkrama. Sambil mensosialisasikan program pemerintah kota, yaitu peningkatan PAD dari sektor itu sampah dan PUB. Itu berarti dari segi ini ya, untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, Iya, Lurah ya. iya, Nah itu mantap juga, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat, iya. itu yang dibutuhkan warga. Karena di zaman kita sekarang, Pak Lurah ya, di zaman era sekarang, memang harus begitu sekarang. Kalau beda kayak dulu, Iya. beda ya. Nah, oke Pak Lurah, kita masuk ke segmen 2. Iya. Ya. Dalam tema apa program penanganan stunting dan berapa stunting di Dua Susu Tengah? Silakan. Untuk stunting di Besu Tengah itu ada 14 orang di tahun 2005. 2025, 25. oke. Kemarin kami bersama PKK, kemudian RT dan RW melakukan satu kolaborasi bersama pelaku usaha juga dalam rangka penanganan stunting ini dengan program pembentukan tim TPPS, tim percepatan penanganan stunting tingkat kelurahan. Itu sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Kegiatan pemberian makanan tambahan. Oke. Kemudian yang kedua pemberian susu formula. Oke. Dan sosialisasi secara masif. Luar biasa ini Pak Lurah. Lanjut Pak Lurah. Saya tertarik ini. Keren dia punya program. Jadi kami hasil kolaboratif, karena yang ingin saya bangun di Besteng ini bagaimana kita bisa mandiri dalam program. Mandiri berarti swadaya. Oke. Melibatkan pelaku-pelaku usaha, komunitas masyarakat gitu. Di tim TPPS ini kami ada namanya dapur stunting. Tiap hari melayani makan pagi atau sarapan dari anak-anak di Kelurahan Besu Tengah yang terindikasi stunting. Dari 14 orang itu ada 4 baduta yang kami fokus. Kemudian ada sekitaran 10 balita. Kenapa kami lebih khusus ke baduta? Karena di baduta ini di bawah 2 tahun ini yang lebih harus diintervensi kalau menurut penelitian. Makanya kami melaksanakan namanya dapur stunting untuk memenuhi makanan tambahan atau sarapan mereka. Karena kalau melihat dari kondisi sosialnya, masyarakat yang stunting ini banyak yang di bawah. Ada juga yang pola asuh yang bermasalah, yaitu lebih ke sosialisasi yang kami lakukan. Ya. Yang pasti tiap pagi di 2025 kemarin 4 orang anak stunting yang kami berikan makanan tambahan, kemudian kami berikan susu formula per minggu. Itu jatuhnya seperti apakah program MBG atau tidak? Satunya seperti itu. Kurang lebih. Cuman begini Pak. Cuman kan dulu belum ada program MBG. Setuju, oke. Ya, makanya di 2025 itu kami di saat program MBG belum jalan, kami melakukan namanya dapur sudah ada stunting. memang sebelum Dapur ada stunting. MBG. Dapur stunting namanya. Oh, jatuhnya dapur stunting Dapur sebelum stunting. ada MBG. Oh, Dengan apa ya, komposisi makanan yang sesuai dengan takaran gizi yang diperlukan. Nah, sebelum saya lanjut ini Pak Lurah ya, saya coba untuk kembangkan lagi Pak Lurahnya punya ini statement itu mengenai dapur stunting ini ke warga-warga ya. Iya. Nah, ini kan banyak yang sudah kita lihat seperti semacam halnya MBG. Iya. Banyak yang berita yang sudah beredar ini ada MBG diberikan tapi ada yang sudah busuk, ya kan? Ini menurut berita ya. Iya. Ada yang makanannya sudah busuk dikasih, Iya. ada yang tidak sesuai ekspektasi. Iya. Diberikan, apakah itu ada pengawasan ke lapangan waktu diberikan dapur stunting itu? Untuk pengawasan pasti ada, dari internet mereka pasti ada. Kemudian kalau kami terkait distribusi MBG ini ada kader posyandu yang melayani. Dan sampai saat ini alhamdulillah untuk di Kelurahan Besu Tengah tidak pernah ada komplain masyarakat ataupun aduan masyarakat terkait dengan makanan itu, terkait dengan MBG yang dibagikan, yang distribusikan. Oke. Iya. Alhamdulillah aman sampai aman ya. Tidak ada dapat isu-isu yang seperti kita lihat di luar-luar ini. Dengan dua dapur SPPG yang melayani kami di Kelurahan Besu Tengah, alhamdulillah sampai sekarang tidak. Baik itu B3 maupun sekolah ya. Karena ada 2.
Yang kalau didistribusikan di sekolah lain, yang didistribusikan untuk B3 itu kan di kelurahan ya. Stage-nya. Oke. Ini agak panjang ini sedikit Iya. kita pindah di Iya. bagian ini ya. Iya. Sesi ini. Iya. Karena saya coba ingin mengupas secara ini Iya, lagi siap. Pak Lurah. Berarti dari segi MBG, apakah sudah termasuk disamakan, dikolaborasikan di dapur stunting dari Pak Lurah ini? Atau beda? MBG beda? Itu dapur stunting itu atau dari tim TPPS yang itu PKK dan RT dan kader posyandu yang kami lakukan kemarin itu di tahun 2005 sebelum adanya MBG. Oke. Ini pada saat sudah ada MBG bagaimana? Apakah disatukan? Untuk program stunting di tahun ini kami lebih ke susu formula dan vitamin. Iya, enggak disamakan dengan program MBG atau dananya atau bagaimana? Tidak. Dibedakan ya? Kalau kemarin kami lebih ke lebih ke kerjasama dengan pelaku usaha. Oke. Adapun dana pemberian makanan tambahan itu yang masuk ke kelurahan itu kerjasama dengan pelaku usaha lewat RT dan RW. Itu ada memang artinya bagian Pak Lurah? Partisipatif ini sifatnya. Oke. Tetap ada dimonitornya ke mereka ya? Iya. Tetap itu ada ya? Iya. Luar biasa. Partisipatif dan kami kan harapannya pelaku-pelaku usaha yang ada di Best Tengah ini harus berkontribusi lah dengan lingkungannya. Ada tanggung jawab sosial di lingkungannya. Iya. Kami lengkapi dengan susu formula per masing-masing anak. Dan itu sudah dioperasikan dari 2025. Iya. Dan memang sampai sekarang masih beroperasi. Untuk sekarang kami lebih ke susu formula karena sudah MBG sudah masuk. Oh begitu ya. Iya. Oke. Nah kalau sudah MBG sudah masuk berarti tetap pengawasan tetap berjalan. Pengawasan tetap berjalan. Yes. Itu yang dibutuhkan Pak Lurah. Siap. Semoga penjelasan tadi itu dari Pak Lurah tadi, apalagi perihal tentang dari dapur stunting, ya kan sampai adanya MBG, bagaimana Pak Lurah bisa manajemenkan itu sangat luar biasa. Ya kan semoga untuk warga-warganya Pak Lurah bisa menjadikan panutan dari Pak Lurah punya ini kepemimpinan ya. Oke. Peran Lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pak Lurah ya. Kita masuk ke segmen itu. Nah, apa saja kebijakan atau inovasi yang telah dilakukan Kelurahan Besu Tengah dalam mendukung percepatan penurunan stunting? Terkait dengan inovasi yang kami sampaikan tadi bahwa kami memiliki seperti yang sampaikan tadi ada tim TPPS. Tim TPPS yang berasal dari PKK, RT RW dan kader posyandu. TPPS singkatan dari tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan yang kami bentuk untuk bersama-sama kita menanggulangi program stunting itu. Terkait dengan tugas kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, kami sebagai lurah ini adalah ada beberapa tugas sebenarnya yang utama. Satu, pelayanan administrasi, kependudukan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, terkait terantibum, ketentraman, ketertiban umum dan mitigasi. Misalnya bencana dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan. Ada program-program yang masuk dari pemerintah kelurahan, pemerintah Kota Palu masuk di kelurahan itu terkait dengan pembangunan fasum dan lain-lain. Kami di situ sebagai fasilitator yang memediasi ke warga terkait pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lain-lain. Terkait dengan bantuan, kami menyiapkan data di tingkat kelurahan dan melakukan verifikasi untuk penerimaan bantuan. Jadi sifatnya lebih ke fasilitator. Dan ada juga tugas-tugas yang sifatnya insidentil seperti mediator. Di saat ada permasalahan-permasalahan di warga, baik itu permasalahan tanah terkait permasalahan rumah tangga, KDRT khususnya, dan lain-lain. Siap Pak Lurah, siap. Cukup menjelaskan sudah Pak Lurah. Nah, kita masuk ke segmen terakhir Pak Lurah. Ya. Harapan dan masa depan program pemerintah kota. Kami sebagai pemerintah kelurahan, khususnya saya sebagai lurah, kadang sudah terkait dengan penataan, Pak. Penataan lingkungan. Kami sudah melakukan sosialisasi yang kuat dan masif di masyarakat. Cuman, iya itulah kembali ke kesadaran terkait lingkungan. Tapi sebenarnya Pak, kami pemerintah kelurahan ini, khususnya saya dan semua teman-teman yang ada di kelurahan ini,
sangat mencintai warga kami, Pak. Jadi dengan berbagai permasalahan ini kami coba melaksanakan tugas-tugas kami dengan cara yang preventif. Oh, keren. Iya, yang istilah komunikatif. Asli. Kalau bilang ngedumel, sudah ngedumel sekali nih, Pak. Wah. Cuman kadang warga mungkin butuh diingatkan, dihayo-hayo, biar mereka kadang sebagai manusia kita hilaf lah, Pak. Jadi mungkin dengan kita menghayo, dengan kita menyampaikan ke mereka secara berulang, mungkin timbul kesadaran ke depannya. Terkait dengan capaian, saya di Besus Tengah ini 2024 itu bulan Mei masuk di Besteng. Untuk terkait dengan retribusi itu kami di 2023 sebelum saya masuk itu 2023 itu capaian sekitaran kurang lebih di bawah 100 juta. Alhamdulillah setelah 2024 kami masuk Mei, retribusi sampah itu nilainya naik 229 juta. 229 juta. Kemudian 2025 naik hampir 500 juta. Alhamdulillah di semester ini di tahun 2026 sudah 300 jutaan. Ini dari apa ya? Buah dari komunikatif tadi itu. Turun ke masyarakat, kita berdialog dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka. Kemudian terkait dengan PBB di angka 25%. Di angka 25%. Angka 25% dari target. Dari target PBB. Mereka mau membayar di saat mau dekat-dekat batas pembayaran. Oh begitu. Iya. Mungkin itu apa ya? Kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin target kami untuk PBB 50% di 2025 tercapai. Tercapai 50% lebih lah. Ini kita target hampir 60% lah kita bisa dapat. Untuk program yang sudah kami laksanakan, pertama Sapa Warga tadi, kemudian yang kedua juga kedepannya ini kami ada namanya program yang infrastruktur yang sifatnya hard. Jadi ada yang program hard dan ada program soft. Program hardnya kita lagi mensosialisasikan ini program 1000 rabat. 1000 rabat jalan. Artinya apa itu, Pak? Jadi kami ini membuat satu program merabat bahu jalan biar space jalan lebih besar. Kemudian juga yang kedua juga gulma-gulma ataupun rumput-rumput liar yang ada di samping-samping jalan yang mungkin sedikit mengganggu penglihatan bisa tertutup oleh rabat itu. Nah, seperti begitu, Pak Lurah. Iya. Saya salut. Iya. Artinya prinsip atau manajemen yang Pak Lurah geluti itu atau jalani, itu sebenarnya menjadi panutan atau ini ya ke pejabat-pejabat yang lainnya. Kan begitu. Tidak secara langsung harus begitu dong. Karena inisiatifnya Pak Lurah yang sebagai pemimpin di warganya, ya harus apa ya? Sekali lagi harus jadikan panutan pejabat-pejabat di Kota Palu tentunya, pastinya, pastinya ya. Dan itu harus, karena memang sosok pemimpin seperti Pak Lurah punya inisiatif begitu, yang memang masyarakat atau warga Kota Palu yang butuhkan. Itu yang dibutuhkan, Pak. Karena kalau tidak begitu, karena banyak ini, maaf kata, banyak ini sebelum mencalonkan kata-katanya menjanjikan wah. Pada saat menjabat habis dicerita. Nah, itu yang banyak sekarang warga itu khawatirkan. Nah, program-program seperti Pak Lurah jalani itu yang sudah lakukan itu mantap. Nah, bukan mau bilang apa? Kita bukan mau bilang mau hanya sekedar ngomong doang. Tetapi apa yang sudah terrealisasi Pak Lurah buat dan itu layak untuk diperjuangkan terus menerus. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke closing statement untuk buat Pak Lurah, kira-kira apakah ada tambahan? Ada tambahan. Ya, silakan. Jadi program inovasi itu kan saya sampaikan tadi ada program 1000 rabat. 1000 rabat itu kita bangun bukan memakai dana APBD, tapi dari kemandirian, kemandirian wilayah. Jadi sifatnya seperti tadi, partisipatif. Semua RT RW ini bisa bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha untuk bersama-sama membangun atau melaksanakan rabat-rabat di tiap-tiap pelaku usaha itu
dengan kemandirian dana atau swadaya. Sakat dulu Pak Lurah. Ya, Berarti anggaran itu bukan memakai anggaran APBD. tidak pakai APBD. Ah, Kemandirian swadaya. Kemandirian sudah ya? Iya. Asli. Ah. Oke. Kemudian ada yang kedua, namanya insya Allah kedepannya kami mau buat event namanya Besteng Urban Culture 2026. Besteng itu besok setengah. Ya. Besok setengah Urban Culture. Kenapa kita bicara urban? Karena hampir 80% warga di Besteng ini bukan lagi warga lokal. Itu lagi. Iya, masyarakat urban sudah pendatang semua. Pendatang. Jadi kami kenapa buat event Besteng Urban Culture biar membedakan dari event-event yang ada di wilayah-wilayah lain. Oke. Dan kami di sini bukan cuma menampilkan budaya lokal, Oke. tapi budaya-budaya yang 80% yang ada warga di Besut Tengah. Jadi Dalam misalnya, arti bukan ini ya budayawan Palu. Misalnya dari luar, cuma tinggalnya di Palu. iya, Ada adatnya mereka yang mau diangkat. iya. Oke. Jadi begini, maksudnya diangkat semua. Oke. Jadi kan biasanya kan event itu lebih ke budaya lokal. Ya, setuju. Jadi kami sekarang ini sama budaya lokal dipamerkan atau dipentaskan, tapi budaya-budaya yang warga 80% ada yang orang dari Palembang, ada orang Cina, ada orang Arab. Silakan kita buka ruang untuk kamu pentaskan budaya kamu di event ini. Keren. Nah, kapan program itu bisa dijalankan? Insya Allah di planning kami ini, Besteng ini kan menjadi satu kelurahan itu di tanggal 15 Desember 1997. Jadi mungkin di Desember event itu kami buat. Ini lagi prepare. Cuman dalam event ini ada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena saya berkeinginan karena Besteng ini sudah plural, heterogen dan lain-lain. Kami inginkan ini wilayah modern seperti itu. Oke. Makanya kemarin kami bikin di awal komunikasi dengan teman-teman mural street. Jadi jalan itu kita warnai dulu. Oke. Karena nanti ada event karnaval budaya di situ. Jalan maupun trotoar. Tapi kita buatkan dia satu lomba. Jadi tingkat sekolah. Jadi ada tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA yang ada di Kelurahan Besut Tengah. Dan itu akan diadakan di bulan Itu kita adakan di bulan September, menyambut setelah hari ulang tahun kota. Oke. Di tahun ini ya? Iya. Oke. Terus? Itu rotunya. Berarti salah satu event-event penunjang untuk mengarah ke Besteng Urban Culture yang saya sampaikan tadi. Seperti begitu, Iya. ya. Artinya memang ini program event nanti yang akan diadakan di bulan September. Iya. Nah, itu bisa mengundang budayawan yang memang mereka ingin menaikkan mereka punya budaya sendiri ya. Iya. Nah, Artinya mereka kita berikan ruang. Sebagai kami orang Kaili ini memberikan ruang untuk budaya-budaya lain memamerkan budaya mereka. Oke. Artinya begini, kami inginkan di Besteng ini semua bisa berhak untuk berekspresi. Dari 80% warga itu kan bukan lagi warga asli. Ya, betul. Dan memang kebanyakan kita ini di Palu lebih banyakkan yang pendatang kayaknya. Data BPS seperti itu. Iya sih. Cuma karena kalau ada beberapa kelurahan kan masih monoton budaya lokal. Kayak gitu. Iya. Kalau saya masih begini, lebih memberikan ruang budaya-budaya yang lain. Memberikan kesempatan. Karena Besteng ini secara demografi memang 80% memang penduduknya bukan lagi warga lokal kan begitu. Tapi tidak berarti kita tidak mengangkat budaya kita. Oke, paham. Ini bersamaan maksudnya, beriringan mereka. Jadi mungkin di pentas itu ke depannya misalnya ada di acara itu mungkin ada barongsainya, kemudian ada topeajunya. Topeaju kan dari adat Kaili, Pak. Iya. Kemudian ada barongsai dari Cina, mungkin ada Jepang dari Arab, mungkin ada fashion show pakai baju Palembang, pakai baju
Saya mau ciptakan begini. Benteng ini Indonesia kecil kayak gitu di Kota Oke. Palu. Begitu ya? Ah, Mulia yang itu. beragam. Ah, semua punya hak yang sama Asli. untuk berekspresi. Kenapa tidak dari dulu Pak Lurah menjabat? Oke Pak Lurah, kira-kira masih ada kah tidak nih? Sebelum masuk ke closing. Yang pasti itu akan terlaksana apabila apabila teman-teman kita kan ada bentuk namanya Forum Pemuda Kreatif Kelurahan Besu Tengah. Jadi mereka yang kami coaching untuk terkait dengan pelaksanaan itu. Insya Allah di bulan September ini kan mulai sudah rotunya kegiatan-kegiatan atau event-event menuju Benteng Urban Culture di 15 Desember 2026. Nah, kita masuk ke closing untuk Pak Lurah ya. Di penghujung podcast kali ini ya, saya ingin mempersilahkan Pak Lurah menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat atau warga Besu Tengah. Ya, khususnya para orang tua, pasangan muda, kader kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya bersama-sama mencegah stunting demi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Silakan Pak Lurah. Saya selaku Lurah Besu Tengah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Besu Tengah, mari kita berkolaborasi dalam melakukan penanganan stunting bersama. Dan yang kedua, mari kita sukseskan program Pak Wali Kota, yaitu terkait dengan kebersihan Kota Palu menyongsong Adipura 2026. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Lurah. Luar biasa Pak Lurah. Terima kasih banyak Pak Lurah sebagai pemimpin Kelurahan Besu Tengah. Semoga ya penjelasan dari Pak Lurah bisa memberikan motivasi dan memberikan edukasi yang luar biasa bagi warga Besu Tengah dan di seluruh Indonesia ya, untuk kelurahan-kelurahan di Indonesia ya, bukan hanya di Kota Palu tapi di seluruh Indonesia ya, bisa memberikan motivasi, inspirasi bagi semua masyarakat, terkhusus saya pun secara pribadi ya. Dan saya sekali lagi akan menutup podcast kita di hari ini. Sekali lagi sudah terima kasih sudah duduk di meja OTT Podcast, berdiskusi, berbincang, ngobrol santai dengan saya di sini. Oke Pak Lurah, saya akan closing podcast kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Lurah. Nah, sekali lagi buat Pak Lurah Hardi Ekayanto Tesar S.SOS MAP sebagai Kelurahan Besu Tengah atas waktu pemikirannya ya, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada episode sahabat-sahabat OTT Podcast di kali ini. Nah, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, ya, melainkan merupakan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, kader posyandu, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga Palu dan di seluruh warga Indonesia. Nah, kepemimpinan yang visioner bukan hanya tentang membangun jalan fasilitas publik, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas. Ya, melalui kolaborasi, pelayanan yang dekat dengan masyarakat, serta komitmen pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik Besu Tengah menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Ya. Nah, semoga semangat gotong royong ini terus terjaga Pak Lurah. Siap. Sehingga cita-cita menciptakan generasi Indonesia yang bebas stunting dapat terwujud. Saya Aryo Kani pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Pak Lurah. Dan semoga bukan hanya kali ini kita bisa ketemu di season kedua. Siap. Oke, kita hello dulu sahabat-sahabat OTT Podcast di seluruh Indonesia. Bye-bye. Udah ada sini. Aduh, ya masuk aja. Apa sudah ya? Aku ada pundak. Saya harus blank. Sama terakhir ini Bang.